Jalan-jalan sore seminggu sebelum HPL sambil sharing pengalaman aku menjadi pejuang garis 2. Hai, assalamualaikum, balik lagi di daily mini vlog sederhana aku. Video kali ini agak berbeda daripada video sebelumnya karena kali ini aku nggak ada masak ya, alias aku libur masak. Tapi bukan berarti aku libur makan, malahan ini lagi kuat-kuatnya makan karena lagi hamil besar. Oke deh, langsung aja kita masuk ke topik. Jadi aku dan suami itu pejuang garis 2 selama kurang lebih 2 tahun. Sudah berbagai cara kami lakukan, tapi pada saat itu Allah belum mengizinkan, kecuali bayi tabungnya teman-teman. Aku belum pernah coba karena memang keuangan kami tidak mendukung. Walaupun di luar sana sudah ada yang mendukung keuangannya dan sudah melakukan bayi tabung, tapi belum tentu bisa jadi ya teman-teman, kalau bukan kehendak Allah. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan begitu ya. Jadi kadang sedih dengar orang yang bertanya udah hamil belum, udah isi belum, padahal itu tuh pertanyaan yang sangat sensitif ya teman-teman. Mungkin bagi orang yang belum pernah ngalamin pertanyaan biasa aja, bahkan dianggap basa-basi, padahal bagi pejuang garis 2 itu adalah pertanyaan yang sangat menyakitkan ya tentunya teman-teman. Mungkin kalau sekali dua kali bertanya oke lah, mungkin masih bisa dimaklumin, tapi kalau berulang-ulang gimana ya, kesannya kayak ngeledek gak sih? Padahal masih banyak pertanyaan yang lain yang lebih berbobot begitu. Lagian kalau kita hamil, kabar baik tersebut insya Allah pasti akan cepat tersebar dan nyampe ke telinga-telinga mereka, jadi nggak perlu ditanyain sih menurut aku ya hal seperti itu. Dan lebih sedihnya lagi kalau orang-orang terdekat yang suka nanyain hal seperti itu, pura-pura ngasih saran minum inilah, makan itulah, minum itulah, padahal kan mereka nggak tahu usaha apa aja yang kita lakukan. Sudah berapa banyak doa-doa yang kita panjatkan, sudah berapa banyak air mata yang kita keluarkan. Pokoknya sudah semua dikerahkan begitu ya teman-teman, tapi dengan mudahnya suka nyinyirin begitu ya. Tapi ya balik lagi ya, namanya manusia ya, kita nggak bisa nutup semua mulut mereka, kita hanya mampu menutup telinga kita ya. Ya udahlah, tapi aku bersyukur banget aku diberikan keluarga dan juga suami yang pengertian, yang nggak pernah nyalahin aku. Karena biasanya itu di mana-mana kalau belum hamil pasti yang disalahkan itu wanitanya, padahal kan kita nggak tahu yang salah wanita apa yang pria, jadi harusnya cek dua-duanya ya. Tapi alhamdulillah aku dan suami sih nggak ada yang saling menyalahkan ya teman-teman, jadi kami tetap ikhtiar, berdoa, dan berpikir positif aja ya teman-teman. Karena sengaruh itu juga sih ya katanya, kalau kita stres apa segala macam begitu ya, bisa mengganggu ke kehamilan juga begitu ya teman-teman. Ya makanya kalau pertanyaan-pertanyaan yang sulit begitu nggak usah didengerin aja lah, karena itu juga bisa ngaruh ya teman-teman. Jadi di bawah happy aja, pokoknya banyak-banyak apa ya, banyak-banyak refreshing aja lah sama keluarga, sama suami, pokoknya apa-apa yang bikin teman-teman senang. Jadi please buat teman-teman yang cepat mendapatkan keturunan, banyak-banyak bersyukurlah, karena di luaran sana banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan hal tersebut, termasuk aku ya teman-teman. Dengan penantian 2 tahun itu menurut aku waktu yang lama ya teman-teman. Jadi aku tuh salut banget sama teman-teman yang penantiannya jauh lebih lama daripada itu, dan sabar menghadapi semuanya dan tetap harmonis dengan suami. Itu sesuatu banget ya. Sebenarnya ada baiknya juga sih aku merasakan namanya berjuang ya teman-teman. Mungkin Allah tahu ya, kalau aku nggak berjuang, nggak merasakan, mungkin mulutku lebih pedas dari netizen-netizen yang lain kali ya. Jadi aku diberi untuk merasakannya biar bisa menjaga omongan. Pokoknya ada hikmah semua di balik itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, perjuangan aku jangan pernah bersedih, jangan pernah patah semangat, meskipun mungkin di luar sana ada yang pernah ngatain mandul ya teman-teman, karena nggak sedikit mulut netizen pedas itu. Pokoknya jangan didengerin, karena wanita itu nggak ada yang mandul. Selagi masih memiliki rahim, pasti insya Allah akan ada peluang untuk hamil ya teman-teman, kecuali rahim sudah diangkat, nah itu lain lagi ya ceritanya ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh sempat hamil di usia pernikahan 1 tahun 2 bulan, tapi qadarullah aku mengalami keguguran ya teman-teman di usia bayi, maksudnya janin aku di usia 5 mingguan ya teman-teman, dia dengan diagnosa janin tidak berkembang. Dan masya Allah sakit banget ya rasanya teman-teman, meskipun aku belum tahu bentuk mukanya, belum
belum tahu jenis kelaminnya, pokoknya masih berbentuk darah, tapi rasa sakitnya itu sampai ke ubun-ubun ya teman-teman. Apalagi aku sudah lama menanti-nanti, setelah dapat kabar udah bahagianya minta ampun, dan sekejap itu Allah mengambilnya kembali. Masya Allah, sakit banget ya teman-teman. Setelah aku dinyatakan keguguran, janinnya udah keluar, ternyata masih ada sisa di dalamnya yang mengharuskan aku untuk kuret. Aku makin sedih. Di satu sisi aku berusaha ngobatin luka hatiku karena kehilangan anak pertama, di sisi lain aku harus kuret. Aku takut banget ya teman-teman, pokoknya nggak kebayang lah rasanya. Sampai sekarang itu sedih banget kalau ingat-ingat.